Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, Rusia berpeluang jadi negara berikutnya yang melarang impor makanan laut dari Jepang. Larangan ini tentu berkaitan dengan keputusan Jepang yang membuang limbah PLTN ke laut. Rusia berpeluang jadi negara berikutnya yang melarang impor makanan laut dari Jepang. Larangan ini tentu berkaitan dengan keputusan Jepang yang membuang limbah PLTN ke laut. Pengawas keamanan pangan Rusia, Rossel Kosnazor, mengatakan pihaknya telah membahas masalah makanan laut Jepang ini dengan mitranya dari China. Selain Jepang, Rusia juga menjadi salah satu pemasok produk kelautan terbesar ke China. Moskow pun berupaya meningkatkan pangsa pasarnya setelah Beijing menutup pintu masuk untuk Tokyo. Rusia mengekspor 2,3 juta metrik ton produk laut pada tahun 2022 yang nilainya sekitar 6,1 miliar dolar Amerika Serikat. China, Jepang, dan Korea Selatan merupakan importir terbesar. Rossel Kosnazor menyadari adanya potensi kontaminasi radioaktif pada makanan laut yang dikirim dari Jepang, meski Tokyo telah meyakinkan dunia bahwa limbah yang dibuang telah aman dan bebas dari ancaman kesehatan. Mempertimbangkan kemungkinan risiko berkontaminasi radiasi pada produk, Rusia sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk bergabung dengan China. Keputusan akhir akan diambil setelah negosiasi dengan pihak Jepang. Untuk saat ini, Jepang meminta Rusia untuk terbuka dengan hasil uji ilmiah tentang keamanan limbah yang mereka lepaskan ke laut lepas. Jepang sangat meminta Rusia untuk bertindak berdasarkan bukti ilmiah. Rusia merupakan anggota dari tim ahli yang dibentuk oleh Badan Energi Atom Internasional atau International Atomic Energy Agency atau IAEA untuk mengelola radiasi PLTN Fukushima dan pada bulan Juli lalu memberikan izin kepada Jepang untuk membuang limbah ke laut. Kementerian Lingkungan Hidup Jepang pada 25 September lalu merilis hasil pengujian terhadap air laut di sekitar Fukushima yang diambil pada 19 September lalu. Hasilnya air menunjukkan konsentrasi tritium berada di bawah batas bawah deteksi di 11 titik pengambilan sampel. Namun kementerian memastikan kadar itu tidak akan berdampak buruk pada air laut, lingkungan, dan kesehatan manusia. Bagi sumber untuk ADX Channel. Oke, ini cukup menarik, apalagi Rusia sendiri termasuk dalam sebuah organisasi nuklir global begitu ya, yang kemudian memberikan izin kepada Jepang untuk buang aja limbahnya ke laut gitu, tapi ternyata sekarang Rusia Melarang saya impor nggak makanan laut. bakalan impor makanan laut dari Jepang gitu, mengikuti langkah yang kemudian sudah dilakukan oleh China. Karena kalau dilihat dari peta geopolitik itu menarik karena kalau Jepang sendiri kan koalisian dari ataupun temennya lah Amerika Serikat, tapi Rusia adalah temennya dari China gitu. Akhirnya kemudian jadi masalah geopolitik campur aduk ya dengan masalah ini Fukushima. Awalnya jadi wonder sebenarnya apakah emang kemudian permasalahan ini memikirkan kesehatan juga masyarakat yang mengkonsumsi. Tapi tentu mungkin ada hubungan-hubungan bilateral yang berusaha dipertahankan. Tapi sebenarnya kalau ngomongin juga soal alasan ekonomi, kenapa akhirnya mungkin Rusia melihat China sebagai pasar yang potensial karena China sudah tidak lagi mengimpor produk laut dari Jepang, ini reasonable juga gitu. Karena Rusia butuh uang banyak untuk membiayai perangnya mereka. Gitu ya. Oke, menarik. Nanti kita akan ikuti terus update-nya seperti apa.